Rema hari ini 2 Petrus 3 ayat 9b. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saat kita menanam tanaman, biasanya agar bisa hidup, tumbuh, dan berbuah, maka kita harus rajin menyiramnya dengan air. Jika kita terlambat menyiram 1 hari saja, tanaman kita mungkin bisa mati. Namun ada satu jenis tanaman yang justru bisa tumbuh dan berbuah lebat di tempat yang kering, gersang, tandus, bahkan di tanah yang sering terkena badai. Dialah pohon kurma, salah satu jenis pohon yang terkenal bisa bertahan dan hidup di daerah yang jarang terdapat air. Tidak peduli panasnya cuaca dan keringnya tanah, pohon kurma ini tetap bisa tumbuh dan berdiri kokoh. Ternyata rahasia pohon kurma sebenarnya terletak pada akarnya. Meskipun tidak terlihat dari tanah, tetapi akar-akar pohon kurma ini bergerak sampai ke dalam tanah untuk mencari cadangan air agar pohon kurma bisa tumbuh dan berbuah. Bahkan, akar pohon kurma bisa mencapai 12 meter ke dalam bumi dan akar sampingnya bisa mencapai sekitar 1 meter. Hal itulah yang membuatnya bisa kokoh berdiri dan kuat menghadapi badai sekalipun menerpa mereka. Sama halnya dengan manusia, ia akan menjadi kuat atau rapuh tergantung dari bagaimana kekuatan imannya. Iman yang kokoh akan kita peroleh saat kita berakar kuat pada Tuhan. Dengan senantiasa hidup melekat sepenuhnya pada Tuhan. Saat pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam, kita pun menjadi mengerti bahwa isi hati Tuhan yang terdalam adalah jiwa-jiwa. Oleh karena itu, jika kita rindu berakar secara kuat dalam Tuhan, mulai ambil langkah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ada begitu banyak jiwa terhilang yang menantikan kehadiran dan uluran tangan kita saat ini. Percayalah, saat kita mendedikasikan hidup kita untuk kepentingan Tuhan, maka hidup kita akan semakin kuat dan kokoh dalam menghadapi kehidupan. Bahkan hidup kita akan berbuah lebat dalam segala musim, di setiap aspek hidup kita. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah berakar kuat dalam Tuhan sehingga kita memiliki tanah hati yang subur, yang penuh dedikasi dan siap dipakai Tuhan, agar hidup kita tidak sia-sia dan berguna untuk perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Apakah Anda sudah berakar kuat dalam Tuhan? Jika sudah atau belum, mengapa? Menurut Anda, seberapa pentingnya jiwa-jiwa bagi Tuhan? Mengapa demikian? Bagaimana cara Anda untuk dapat berakar dengan kuat dalam Tuhan? Bapa, terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau senantiasa menuntun setiap jalan-jalan hidup kami, sehingga kami semakin berakar kuat di dalam. Kami rindu memiliki akar hati seperti-Mu, sehingga kami memiliki semangat dan keberanian untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat kita sungguh-sungguh berakar kuat dalam Tuhan, kita akan tahu bahwa akar hati Tuhan adalah jiwa-jiwa.